Well, good morning everybody. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga masih tetap semangat ya dan stay healthy ya di rumah dan dimanapun. Well, kita udah masuk ke meeting ke-11 nih. Artinya sebentar lagi kita akan tinggal sedikit lagi ya materi kita untuk semester ini. Kita punya 14 meetings, yang duanya UTS dan UAS. Terus semangat ya. Well, sekarang adalah materi kita tentang writing emails. Nah, asik nih ya. Jadi, ketika kita menulis email kan, mungkin nanti teman-teman akan pada suatu saat nanti dalam pekerjaannya, mungkin sebagai sekretaris, butuh mengirimkan email ke rekan kerja, mungkin itu investor ya, dan membutuhkan menulis email dalam bahasa Inggris. Nah, sekarang kita coba bahas, semoga ini nanti will be useful for you and your career later. Amin. Ini pasti digunakan, Miss. Soalnya kenapa? Tugas dua kan ini. Jadi harus diperhatikan benar-benar ya teman-teman ya. Ini soalnya penting nanti. Latihannya ya, latihan untuk sebelumnya nanti diterapkan lagi. Iya. Well. Nah, katanya how to write a good email, bagaimana menulis email yang bagus. Kalau ada yang bilang bagaimana menulis email yang bagus, berarti selama ini ada yang menulis email nggak bagus nih. Iya. Nggak bagus itu artinya apa? Mungkin itu ya, mungkin ada poin-poin yang harusnya ada tapi tidak dituliskan sehingga nggak komplit ketika membaca emailnya, jadi masih bertanya-tanya gitu loh, nggak langsung oh gitu. Well, yang pertama, begin with a greeting, mulai dengan salam. Sapaan gitu ya, Sapaan. Nanti kita lihat untuk contohnya ya. Terus yang kedua, thank the recipient, berterima kasih kepada penerimanya, berterima kasih karena sudah mau membaca ya. Soalnya nanti mungkin kita mengirimkan ke orang yang penting, mungkin kita ngirimkan ke profesor luar sana, terus dia emailnya banyak sekali yang masuk. Jadi berterima kasih untuk dia sudah membaca itu dia nggak perlu ya, makasih sudah baca. Perlu sudah banget bersedia itu membaca email ini. Terus baru kita masuk ke state your purpose. State your purpose itu adalah nyatakan tujuanmu. Jadi langsung saja, tujuan saya menulis email ini untuk apa. Nah, nanti bagaimana cara ngomong tujuan itu kita pelajari. Dan add your closing remarks. Ini penutup ya. Nah, jadi penutup itu nanti penting untuk membuat kesan yang baik. Ya, misalnya kita apply job lewat email. Nah, kita mengirimkan berkas lamaran lewat email. Nah, nanti closing remarks ini akan berguna untuk memberi kesan yang baik, sehingga mungkin itu HRD yang membaca itu bisa mempertimbangkan kita sebagai calon karyawan atau itunya pegawai. Then 5, end with a closing. Jadi closing remarks tadi kita pakai sebelum kita benar-benar menutup itu. Closingnya nanti mungkin thank you, terus kayak best regards dan nama sincerely ya gitu ya, Miss. Yeah. Well, Miss. Nah, dan notes nih. Oke. Ini nggak ada bahasa Indonesianya ya, tapi semoga teman-teman bisa memahami ya. Diartikan ya, Miss ya? Iya, notes yang pertama, the people you write to will understand well-organized emails much more easily. Nah, ini itu sih, kenapa sih kita perlu menulis yang bagus itu masih tentang itu. Jadi, ketika kita nulis well-organized itu artinya email yang dalam susunan yang tepat. Nah, orang itu akan lebih mudah memahami. Jadi nggak misalnya langsung tujuan terus nanti baru terima kasih, ya agak pusing ya bacanya. Nah, kalau nggak ditukar-tukar mungkin, iya, greetingnya malah terakhir kan aneh banget toh. Iya, jadi will understand much more easily, lebih mudah dipahami. Kemudian write your email in a good structure including greeting, content, and closing. Mirip tadi sama invitation letter. Iya, mirip. 3 itu ya, yang penting 3 itu. Memang itunya secara generally kita menulis itu esai atau apapun itu akan ada tiga itu ya, Miss. Iya. Pembukaan, isi, dan penutup. Nulis apapun itu rata-rata seperti itu. Then use paragraphs because emails are easier to read if the writer uses paragraphs. Jadi paragraphs itu nanti akan memudahkan untuk membaca cepat, jadi langsung memahami emailnya dengan mudah. Jadi nggak kita jadikan satu semua dempet. Apalagi kalau emailnya agak panjang kan seliwer nanti matanya. Jadi kita spasi untuk buat paragraf. Dan satu paragraf itu usahakan satu main idea.
satu paragraf ini bicara tentang tujuannya, paragraf ini bicara tentang pembukaannya, nanti yang bawahnya bicara tentang terima kasihnya gitu. Then a paragraph in an email is often 2 or 3 sentences long. Jadi nggak panjang-panjang, antara 2 sampai 3 paragraf saja. Walaupun 3 kalimat, Miss. 3 kalimat. Misalnya tadi bilang 3 paragraf. Oh iya. Oh iya. Dan jadi walaupun dia email ini lebih banyak dari memo, tapi dia tetap nggak panjang-panjang banget ya. Then each paragraph starts on a new line. Jadi semua paragraf itu kita awali dengan baris baru. Yang terakhir, when you start writing about a new topic, you can start a new paragraph. Itu tadi yang saya bilang ya. Jadi satu paragraf itu consists of one topic only. Jadi nggak campur-campur. Yang paragraf ini ngomong tentang tujuan, udah nanti kita beralih ke topik lain, kita awali dengan paragraf yang baru gitu. Iya. Kalau jadi satu pusing ya Miss ya nanti. Bingung nanti isinya itu apa. Memahami. Nah, sekarang writer purpose ya, tujuan si penulis itu. When you write an email, you need to make clear why you are writing. Jadi ketika kita menulis email itu kita harus jelas. Jadi tujuannya itu mau ngapain gitu loh. Jadi jangan disembunyi-sembunyikan gitu, nggak bagus nanti. Mah bingung jangan ya. Jangan bertele-tele juga. Iya, jadi harus to the point gitu. Alasan menulis email ya. You can do this by using the phrase I'm writing to, saya menulis untuk bla bla bla. Saya menulis untuk meminta. Ini ya contohnya ya yang I'm writing to ask for further details about. Itu maksudnya adalah saya menulis untuk menanyakan detail lebih jauh tentang apa ya? Pembelian saya, misalnya kayak gitu. Lalu contoh yang lain, I'm writing to inform you that my new address is. Nah, itu saya menulis untuk memberitahumu bahwa alamat baruku di sini gitu. Ini misalnya ini untuk apa ya Miss ya? Untuk teman lama mungkin ya Miss ya, bisa. Rekan kerja juga. Rekan kerja juga bisa. Lalu yang contoh yang ketiga, I'm writing to complain. Wah, ini kalau udah dapat surat kayak gini udah deg-degan yang baca. Mau dikomplain saya gitu. I'm writing to complain about your customer service. Nah, saya menulis untuk mengkomplain, untuk mengajukan komplain tentang customer service gitu. Kayaknya ini nggak bagus. Berarti yang dikirim email ini di atasannya customer service ya, karena dia mau komplain tentang bawahannya ini. Mungkin si apanya ya, manajernya mungkin. Nah itu. Lalu yang contoh yang keempat, I'm writing to say thank you very much for all your hard work. Nah, thank you letter ini ya, berarti untuk mengucapkan terima kasih gitu. Ya nanti kalau masih ada waktu ya kapan-kapan kita bahas thank you letter ya Miss ya. Ya. Lalu yang terakhir ini adalah I'm writing to apply for the job as teacher of math at your school. Ini yang paling sering ya ini ya. Applying job. Sekarang kan ini ya kalau mau ngelamar pekerjaan kan jarang ya sekarang yang pakai hard copy gitu kan, jarang kan. Udah nanti bayar biaya kirim, udah ngeprint dulu kan ya, mending pakai dibuang lagi. Iya makanya nggak dipanggil lagi. Mending pakai email aja yang murah, praktis ya, cepet kan. Nah, saya menulis untuk melamar pekerjaan sebagai guru matematika di sekolahmu. Nah, ini contohnya ini. Nah, gimana Miss ini Miss? Nah, ini look at this example email to colleges. Contoh email ke kolega. Kolega itu rekan ya, rekan sejawat. Iya. Rekan lah. Nah, ini kita lihat per paragraf. Oh, tadi katanya paragrafnya 2 or 3 sentence long, ternyata bisa sih sampai 5 paragraf. Tapi sedikit-sedikit aja tulisannya, jangan banyak-banyak. Yang satu paragraf itu paling itu tadi 2 sentences long. Jadi satu paragraf itu 2 sampai 3 kalimat saja, jangan sampai kayak novel. Ini malah cuma satu semua ini kayaknya Miss. Iya. Satu paragraf satu aja. Jadi ternyata tidak dibatasi ya. Intinya ternyata mau 1 kalimat, 2, 3 kalimat, asal nggak terlalu panjang banget. Yang pertama, paragraph 1, greeting. Dear all, thanks to everyone who sent me their availability. Dear all berarti tujuannya ke semuanya. Semua yang baca. Ya, terima kasih kepada semua orang yang telah mengirimkan saya their availability itu apa? Kesanggupan mereka ya? Iya, kesanggupan untuk hadir mungkin di sini. Iya, kita lihat lagi. Paragraph 2, reason for writing. Kalau tadi dia greeting, sudah menyapa, terus sekarang tujuan, reason for writing, alasannya nulis itu. Based on the information I received, I'd like to invite you to our first meeting on Tuesday 21st February from
14:30 to 15:30 in the small conference room. Nah, ternyata tadi kan dia bilang terima kasih untuk kesediaan apa? Ternyata dia mengundang I would like to invite you, aku mau mengundang kamu ke our first meeting, ke pertemuan pertama kita pada hari Selasa 21 Februari jam 2:30 sampai jam 3:30 di small conference room. Jadi intinya isinya itu walaupun email, walaupun tertulis itu adalah sama dengan invitation letter tadi, ya kan? Ada greetingnya, ada kontennya tadi place, date, occasionnya. Nah, yang ketiga ada request, paragraf 3 dia request, please make sure you have read the agenda carefully before the meeting, as well as the briefing documents that I sent on Monday, attached again for your reference. Nah, dia mengingatkan dan meminta untuk para kolega tadi yang menerima email itu untuk membaca agenda yang sudah dikirimkan sebelumnya. Dan iya, tadi itu katanya reference tentang dokumennya itu sudah di-attach lagi ya, udah dilampirkan. Nah, kemudian setelah dia request, paragraph 4 other news ini artinya informasi lain, informasi tambahan. Katanya coffee and biscuits will be provided. Ini optional ya, kalau memang ada informasi tambahan seperti ini bisa kita sertakan, kalau enggak ya tidak apa-apa. Ini mungkin semacam notes gitu ya, Miss ya. Mungkin bisa di bawah juga boleh ya mungkin. Katanya kopi dan biskuit akan disiapkan. Mungkin ini mempertimbangkan kalau teman-teman koleganya itu belum siap sarapan, jadi don't worry gitu. Coffee and biscuit. Mungkin belum makan siang ya, soalnya sore ini. Iya, sore. Mungkin takut keroncongan gitu ya. Iya. Dan yang terakhir baru paragraf 5, look forward to an ending. Nah, thanks a lot and see you on Tuesday. Look forward to itu ya, kayak kalimat apa Miss namanya? Kayak see you itu kan look forward to apa ya? Look forward to lebih ke menanti-nantikan gitu loh. Saya nantikan kehadiran Anda, contohnya kayak gitu. Terus udah endingnya itu dia pakai nama langsung, Angela Vogt, project coordinator. Jadi berterima kasih, terus see you on Tuesday, dan yang menulis itu siapa dan posisi yang menulis itu sebagai apa. Intinya sama ya Miss ya, berarti pembukaan kan greetingnya dulu, lalu reason for writing, request sama other news dia masuk ke isinya ya Miss ya, berarti isinya. Lalu yang paragraf terakhir itu adalah untuk closingnya. Gitu. Ya, kalau udah dibuka ya harus ditutup, kan nggak boleh ya Miss ya kalau menggantung nanti. Nah, apa ini Miss? Tugas ini Miss? Enggak sih. Gimana Miss ini? Kan ketika kita menulis email itu kan ada itu kan yang di atas kita harus isi dulu formnya siapa, subjeknya apa. Kalau kita nulis invitation letter kan kita harus tulis manual nih di kertas atau kita ketik. Nah, kalau di email kan kita udah ada formnya, tinggal kita fill in from emailnya kan, my email isinya, nanti from itu email, terus subject itu will be about short description of your complaint. Misal kalau emailnya tentang complaint. Nah, short description of your email, misalnya of your complaint, misalnya complain about apa, about handphone misalnya, complaining about handphone. Terus date, most emails program enter this field automatically. Katanya sebagian besar program email itu sudah menyertakan date itu otomatis, jadi kita tidak perlu menulis lagi. Nah, tuh ini enter the email address of the person you are contacting. Tuh ini isinya email yang akan kita kirimkan, alamat email orang yang mau kita kirimkan, terus CC local consumer group misalnya. CC ini kan optional ya, misalnya kita mau ngirim email ini lebih dari satu orang ke email banyak orang, kita bisa pakai CC. Itu ada CC, ada BCC juga. Jadi kalau di dalam form ini itu biasanya yang sudah otomatis itu adalah form sama date ya, misalnya form itu biasanya udah otomatis. Udah ada. Kalau kita buka dari email kita kan langsung ya. Jadi yang perlu diisi itu hanya subjeknya, lalu siapanya, lalu CC-nya kalau ada. Kalau nggak ada ya nggak usah. Gitu. Nah, ini adalah contoh the example of email for complaining. Panjang banget Miss ini Miss. Ini kita baca dikit-dikit aja. Iya, ini kan dear bla 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 gitu. Dear ini adalah pembukaannya dulu. Dear
Contohnya siapa ya? Diary. Wah, bukan Miss itu nulis diary itu. Ini Dear yang mau kita kirimin surat maksudnya. Ini bukan surat ya. Kontak Yang mau person. kita kirimin Ini kan email. kita tadi komplain kan. Nah, Dear-nya itu ke kontak person, misalnya produknya itu. Iya, yang ini produsennya gitu ya Miss ya. Nah, on bla 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 date, misalnya on Tuesday tanggal berapa Miss kira-kira Miss? 4 April 2020. I bought apa ini? Saya membeli sebuah handphone. Wah, contohnya gitu. I made this purchase at. Nah, sebutkan dulu saya membelinya itu Di toko mana? Di toko mana, kapan, tempatnya di mana? Maksudnya alamat tokonya itu di Mungkin mana? cabangnya ya. Kemudian kalimat yang selanjutnya di bawah ya, unfortunately. Nah, ada kata unfortunately itu pasti negatif itu udah. Sayangnya your product has not performed well. Ternyata HP yang dibeli tadi itu tidak berfungsi dengan baik, makanya dia mau komplain kan. Nah, because karena apa? Ternyata dia bisa mati sendiri, terus nggak bisa nyala lagi ya, contohnya kan gitu. Jadi yang perlu disebutkan itu adalah topiknya itu apa, yang mau kamu komplain itu apa, lalu kamu belinya di mana. Maksudnya untuk membuktikan bahwa itu tuh ya bener gitu loh perusahaannya. Lalu kenapa kok kamu komplain? Nah gitu, ternyata dia produknya itu tidak berfungsi dengan benar. Nah yang selanjutnya gimana Mas ini Mas? Nah terus katanya to resolve the problem, untuk mengatasi masalah ini I would appreciate your bla bla bla. Nah I would appreciate ini tuh komplain tapi dalam itu ya, dalam polite ya, sangat polite ya dia. Iya, kalau komplain harus polite pokoknya. Untuk mengatasi masalah ini I would appreciate your bla bla, state the specification you want. Jadi saya akan mengapresiasi bila Anda misalnya menukar HP ini dengan yang baru. Iya, contohnya gitu. Berarti I would appreciate your willingness to change my handphone with the new one. Misalnya, saya akan mengapresiasi kebersediaan Anda untuk mengganti HP ini dengan yang baru misalnya. Enclosed are copies not originals of my records, isinya receipts, warranties, cancel check. Nah, jadi untuk itu dia akan menyertakan kwitansinya, kartu garansinya, serial numbers and any other document concerning this purchase or repair. Jadi katanya dia akan menyertakan atau akan melengkapi dokumen-dokumen tentang pembelian itu sebagai bukti bahwa memang dia membeli itu di sana gitu loh, biar yakin ini si penjual ini bahwa itu memang produknya mereka yang kurang bagus. Then I look forward to your reply and a resolution to my problem. Jadi ini dia state lagi nih, harapannya saya menunggu nih. Saya menunggu balasan dan solusi dari masalah ini. Jadi jangan diabaikan ini email maksudnya. I will wait. Nah, langsung nih ini agak berharap tapi maksa gitu loh. I will wait, set a time limit. Jadi saya akan menunggu until tomorrow morning misalnya. Saya tunggu sampai besok pagi. Before seeking third party assistance, please contact me at the above address or by phone. Nah, dia sertakan lagi nomor HP atau addressnya, alamatnya. Sincerely, terus your name ini nama yang komplain, terus account number, nomor akunnya, ya pokoknya nomor-nomor yang mendukung, informasi-informasi yang mendukung ya. Well, seperti itu. Ya, ini adalah contoh email for complaining ya, bisa berarti ini adalah teman-teman bisa diperhatikan ya, ini adalah contoh untuk tugas kedua ya. Ini contohnya, tapi nggak harus sama, tapi intinya itu ini ada pembukanya, lalu komplainnya kenapa, kemudian ada ini ya juga closingnya, terus jangan lupa ada sincerely atau best regard yang terakhir itu, lalu namanya siapa gitu. Nah ini contohnya, nanti di Google Classroom atau mungkin di pertemuan offline yang selanjutnya nanti kita bahas lebih lanjut ya Miss ya ini untuk yang tugas kedua nanti. Sudah selesai. Karena kita sudah bahas tugas, jadi penjelasannya udah cukup. Well guys, I think that's all enough for our 11th meeting. Hopefully you can understand it well, and if you have any question, we will discuss it in our online class. So see you next week. Thank you so much. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.